Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik TA saya yang berjudul Analisis Audit Energi pada Gedung Laboratorium TK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Azuri. Ini 04181068 dengan dosen pembimbing saya yang pertama adalah Pak Yun Kusuma Priyanto STMT, dan dosen pembimbing saya yang kedua adalah Bu Firliana STMT. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama mengenai latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima tinjauan pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Konsumsi listrik di sebagian besar fasilitas gedung dan rumah dapat menyumbang 50% sampai 75% dari total biaya pemakaian listrik. Karena ini, perhatian khusus harus diberikan untuk mengevaluasi konsumsi listrik, peralatan, dan sistem di dalam gedung dan rumah. Energi dan biaya listrik dilakukan penghematan dengan mengelola beban pemakaian listrik, mengurangi jam kerja, meningkatkan efisiensi peralatan listrik, dan memelihara sistem distribusi. Pengetahuan menyeluruh tentang bagaimana listrik digunakan di fasilitas gedung dan rumah sangat penting untuk audit energi pada sistem kelistrikan. Evaluasi harus mencakup data-data permintaan listrik untuk gedung. Sebagian besar pemakaian listrik memiliki data yang tersedia untuk pelanggan. Selain itu, banyak sistem kontrol manajemen energi menyimpan permintaan listrik yang dapat digunakan untuk analisis interval. Lanjut yang kedua, pembahasan kedua yaitu perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menganalisis hasil audit sistem pencahayaan listrik yang digunakan pada laboratorium terpadu TK. Yang kedua, bagaimana menganalisis faktor daya dari sistem kelistrikan pada gedung laboratorium terpadu TK. Yang ketiga, bagaimana menganalisis heating, ventilation, air conditioner atau HVAC pada laboratorium terpadu TK. Yang terakhir, bagaimana menentukan intensitas konsumsi energi IKE di gedung lab terpadu TK. Untuk tujuannya adalah untuk menganalisis audit sistem pencahayaan listrik yang digunakan pada gedung lab terpadu ITK. Kedua, untuk menganalisis audit distribusi sistem kelistrikan pada gedung lab terpadu ITK. Ketiga, untuk menganalisis heating, ventilation, air conditioner, VAC pada gedung lab terpadu ITK. Yang terakhir, untuk mendapatkan IKE, intensitas konsumsi energi pada gedung lab terpadu ITK. Manfaat penelitiannya di sini adalah mengetahui profil penggunaan energi dan peluang penghematan energi pada bangunan gedung untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, sehingga penggunaan energi pada bangunan gedung tersebut bisa lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menghemat biaya dan mencegah dari pemborosan energi listrik tanpa mengurangi efisiensi penggunaan listrik dan meningkatkan efisiensi pada penggunaan energi listrik di gedung laboratorium terpadu TK. Untuk rangkap penelitiannya di sini tentang pembahasan terkait penelitian yang didapatkan pada penelitian tugas akhir ini dengan menggunakan diagram fishbone, yaitu ada penelitian terdahulu di mana ada analisis audit energi hotel Sintesa Peninsula Manado. Yang kedua, penelitian terdahulunya adalah audit energi listrik pada gedung kampus Undip. Terus yang selanjutnya adalah intensitas lux cahaya. Yang dibahas adalah pencahayaan gedung lab terpadu TK dan menggunakan alat yaitu luxmeter. Untuk metodenya menggunakan konservasi energi, yaitu menghitung efisiensi energi dan konsumsi energi di gedung lab terpadu TK. Selanjutnya adalah menghitung sistem APAC gedung, yaitu sistem AC gedung dan kapasitansi AC. Terus untuk faktor daya adalah menghitung daya aktif dan daya reaktif. Untuk flowchart-nya di sini yang pertama
Flowchart di sini yaitu yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur yaitu penelusuran literatur mengenai audit energi yang bersumber dari buku, media, pakar, ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori yang berkaitan dengan audit energi dalam sistem kelistrikan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Salah satu sumber acuan di mana penelitian dapat menggunakannya sebagai penunjuk informasi dalam menelusuri bahan bacaan adalah dengan menggunakan buku referensi, e-book, dan penelitian sebelumnya mengenai audit energi. Persiapan audit awal atau penelitian yang digunakan dan penelitiannya adalah metode observasi dan konservasi energi. Dalam proses ini meliputi adanya audit energi, di mana pada proses audit energi sebelumnya dilakukan persiapan audit energi, yaitu pertemuan pendahuluan yang dilanjutkan dengan survei gedung sehingga didapatkan gambaran umum gedung dan sistem operasionalnya untuk melihat potensi peluang penghematan energi. Pada dasarnya metode audit energi listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukannya waktu audit. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengukuran energi listrik. Untuk pengambilan data di sini, mengambil data dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh SNI 167062-2004 tentang pengukuran intensitas penerangan di tempat kerja yang dengan penentuan titik pengukuran seperti penerangan setempat, penerangan, dan penerangan umum. Selanjutnya, pada data yang diambil adalah daya aktif dan daya reaktif pada perangkat elektronik dan data pada komponen air conditioner, yaitu berupa kebutuhan kapasitansi AC, lalu dihitung efisiensi dari penggunaan air conditioner tersebut di gedung tempat di TK. Selanjutnya adalah evaluasi data. Pada tahapan evaluasi data yang dilakukan ini mengenai data-data yang telah diambil, lalu diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan dan tujuan pada penelitian ini. Data-data yang dievaluasi berupa data dari intensitas cahaya yang diukur menggunakan luxmeter, faktor daya yang dimana merupakan daya aktif dan daya reaktif, dan data dari komponen air conditioner AC. Setelah didapat, maka dilakukan perbandingan dengan standar SNI yang saya sebutkan sebelumnya. Apakah dalam perbandingan data telah sesuai dan tidak sesuai dengan perbandingan tersebut. Selanjutnya, setelah didapat datanya, maka kita menghitung hasil IKE-nya, di mana IKE itu adalah intensitas konsumsi energi. Besarnya IKE air conditioner didapatkan dari hasil perhitungan dibandingkan dengan IKE target berdasarkan standar pemerintah. Apabila hasilnya ternyata tidak melebihi target, maka kegiatan audit energi dapat dihentikan. Apabila peluang hemat energi telah dikenali, maka perlu ditindaklanjuti dengan analisis peluang hemat energi, yaitu dengan cara membandingkan potensi perolehan hemat energi dengan biaya yang harus dibayar untuk pelaksanaan rencana penghematan energi yang direkomendasikan. Selanjutnya adalah peluang hemat energi. Apabila peluang hemat energi telah diidentifikasi, selanjutnya perlu dilanjuti dengan analisis peluang hemat energi, yaitu dengan cara membandingkan potensi perolehan hemat energi dengan biaya yang harus dibayar untuk pelaksanaan rencana penghematan energi yang direkomendasikan. Analisis peluang hemat energi dapat juga dilakukan dengan penggunaan program komputer yang telah direncanakan untuk kepentingan itu dan diakui oleh masyarakat juga. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian di sini merupakan objek yang ditentukan dengan mempunyai varian tertentu dengan nilai atau data tertentu yang telah ditetapkan. Variabel penelitian adalah objek yang menempel atau dimiliki pada subjek. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis variabel, yaitu variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya perubahan atau munculnya variabel terikat. Berikut perubahan variabel bebas pada penelitian dapat dilihat di situ, di mana terdapat variabelnya yaitu tegangan dan satuannya adalah volt, yang kedua variabel arus dan satuannya adalah ampere. Selanjutnya variabel terikat merupakan variabel yang pada suatu kondisi atau nilai muncul disebabkan pengaruh dari satu atau lebih variabel bebas. Variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut, di mana variabel eliminasi satuannya adalah lux, variabel daya adalah satuannya watt, dan variabel dari kapasitansi AC adalah BTU per hour.
Untuk rencana jadwal penelitiannya di minggu bulan pertama melakukan studi teratur sampai ke bulan kelima. Selanjutnya pengambilan data dari Lux dilakukan pada bulan kedua, dan untuk pengambilan data faktor daya dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Selanjutnya pengambilan data kapasitas air conditioner atau AC dilakukan pada minggu kelima. Selanjutnya analisis hasil data dilakukan pada minggu ke-6. Untuk penulisan laporan tugas akhir dilakukan pada bulan kedua sampai bulan ke-6. Selanjutnya pada penelitian dahulunya penelitian sebelumnya, yaitu tadi saya lupa menjelaskan bahwasannya yang pertama, sebelum audit energi ini dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang-orang yang dimana dibuat oleh Yadi Mulyadi, Anggi Rizky Sumarto pada tahun 2013 dengan menggunakan metode konservasi energi. Yang dihasilkan adalah rekomendasi peluang hemat energi harus dilaksanakan khususnya oleh pihak konsumen, auditor secara detail dan menyeluruh pada setiap parameter untuk tujuan efisiensi. Jika di tahun sebelumnya biaya tagihan listrik bisa mencapai 618.308, dengan mengaplikasikan rekomendasi peluang penghematan energi, dimungkinkan adanya penurunan biaya tagihan listrik di tahun yang akan datang. Sekian dari presentasi tugas akhir, proposal tugas akhir. Kurang lebih amat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.